luas lembah sekitar 150 meter yang ditutup tembok berpintu besi setinggi kira-kira 50 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Persis seperti bunyi surat Al-Kahfi, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Yajud Majud itu. Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Yajud Majud? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu Salam pulang melalui Taras Kazakhstan, kemudian Samarkand Uzbekistan, lalu kota Railan. Dan kembali ke istana Al-Watsib di Suraman Ra'ayla. Dia kemudian menceritakan dengan detail hasil perjalanannya kepada Khalifah, editor, dari berbagai sumber. Mungkin saja di zaman-zaman tertentu, pada masa mendatang, kita dapat membayangkan terjadinya perubahan signifikan pada bola bumi kita, sehingga berbagai perkara akan kembali seperti awal masanya pada kawasan-kawasan tersebut. Mungkin juga terjadinya keterbukaan kemudahan dalam urusan reproduksi dengan pola tertentu, sehingga menjadikan jumlah penduduknya bertambah secara luar biasa. Sudah kita ketahui bahwa kawasan itu memang menjadi wilayah yang paling banyak penduduknya di dunia. Kita amati pada sebagian wilayah Cina misalnya, bahwa di sana ada program pembatasan kelahiran yang dipaksakan terhadap rakyatnya. Padahal sesuatu yang dilarang itu, biasanya justru menjadi sesuatu yang diharapkan. Karenanya, andai kata larangan tersebut kian kuat diterapkan, karena kondisi-kondisi tertentu yang menimpa bola bumi, secara umum atau pada kawasan itu secara khusus, maka dapat dibayangkan bahwa penerimaan terhadap kelahiran bayi secara tidak sah ilegal akan sangat banyak terjadi sebagai alternatif dari larangan yang dipaksakan penerapannya terhadap mereka. Begitu pula sangat mungkin terjadi pergerakan bangsa-bangsa itu untuk mengulangi serangannya yang dikenal lain dari yang lain pada masa lalu. Akan tetapi pada saat serangannya yang terakhir nanti akan dilakukan dengan jumlah personel yang jauh lebih banyak. Serbuan dan serangan ini seluruhnya sangatlah mungkin terjadi dan untuk mewujudkannya di alam nyata, tidak diperlukan kecuali 1 atau 2 generasi saja dari keturunan mereka. Dan sesuatu yang kita anggap lihat mustahil dan sulit di masa sekarang ini, kadang-kadang menjadi sesuatu yang paling sederhana dan mudah pada masa depan yang tak berselang waktu lama. Saya sajikan salah satu contoh. Andai kata Anda berkata kepada siapa saja yang Anda kehendaki sebelum 1 abad terakhir ini, orang-orang Yahudi benar-benar akan berkumpul di negeri Palestina dan mereka akan memiliki kekuatan yang dahsyat. Mereka menjadi pemilik kekuatan militer yang paling disegani di muka bumi. Maka sebagian dari mereka pasti akan menganggap aneh pernyataan itu, bahkan menganggapnya mustahil, atau setidaknya mereka menganggapnya termasuk perkara yang tak mungkin terbayangkan terjadinya secara akal. Apalagi orang-orang Palestina sendiri ketika itu tidak pernah dipersiapkan kekuatannya secara militer walau hanya untuk menghadapi orang-orang Yahudi dalam jumlah yang sangat sedikit sekalipun dalam kurun waktu berabad-abad lamanya. Perkara yang dianggap mustahil ini sekarang telah menjadi kenyataan dan kita semua dapat menyaksikannya. Jika demikian, setiap kejadian itu memiliki zaman tersendiri. Setiap peristiwa itu mempunyai persiapan masing-masing. Tersisalah pada diri kita keharusan untuk menerima dengan kepasrahan, dengan membenarkan semua yang diriwayatkan secara sahih dari Rasul kita yang mulia, yang tidak mengucapkan apapun kecuali wahyu dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengulas misteri tembok Yajud dan Majud. Dalam surat Al-Kahfi, mereka berkata, "Hai Zulkarnain, sesungguhnya Yajud dan Majud itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?" Ts. Al-Anbiya 96. Hingga apabila dibukakan tembok Yajud dan Majud, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir, mereka berkata, "Aduhai celakalah kami. Sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang salim." Yajud
dan Majud dalam hadits dari Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahsh, yaitu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiadalah selain Allah, celakalah bagi Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat." Yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini. Beliau melingkarkan jari tangannya. Dalam riwayat lain tangannya membentuk isyarat 70 atau 90. Aku bertanya, "Ya Rasulullah, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang saleh?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." A.R. Ahmad, Al-Bukhari dan Muslim. Jenis dan asal-usul Ya'juj dan Ma'juj dalam Qiyas Baikahfi 94. Ya'juj dan Ma'juj menurut ahli logah. Ada yang menyebut isim mustaq memiliki akar kata dari bahasa Arab berasal dari eji anar artinya jilatan api, atau dari ail ajah bercampur sangat panas, al-aju cepat bermusuhan, al-jajah air yang memancar keras dengan wazan maf'al dan yaf'ul faun, menurut Abu Hatim. Ma'juj berasal dari maja, yaitu kekacauan, Ma'juj berasal dari mujud, yaitu malaja. Namun, menurut pendapat yang sahih, Ya'juj dan Ma'juj bukan isim mustaq tapi merupakan isim ajan dan lakap julukan. Para ulama sepakat bahwa Ya'juj dan Ma'juj termasuk spesies manusia. Mereka berbeda dalam menentukan siapa nenek moyangnya. Ada yang menyebutkan dari sulbi Adam alaihi salam dan Hawa, atau dari Adam alaihi salam saja. Ada pula yang menyebut dari sulbi Nabi Nuh alaihi salam dari keturunan Sits atau menurut hadits Ibnu Katsir, sebagaimana dijelaskan dalam Tarikh. Nabi Nuh alaihi salam mempunyai 3 anak, Sam, Ham, Sis atau. Ada lagi yang menyebut keturunan dari Yafuz bin Nuh, menurut Al-Maraghi. Ya'juj dan Ma'juj berasal dari satu ayah yaitu Turk. Ya'juj adalah At-Tatar Tartar dan Ma'juj adalah Al-Makul Mongol. Namun keterangan ini tidak kuat. Mereka tinggal di Asia bagian timur dan menguasai wilayah yang membentang dari Tibet, Cina sampai Turkistan Barat dan Tamujin. Mereka dikenal sebagai Genghis Khan berarti Raja Dunia pada abad ke-7 Hijriah di Asia Tengah dan menaklukkan Cina Timur. Qutbuddin bin Armilan menaklukkan Raja Khwarizmi yang diteruskan oleh anaknya Attai. Batu anak saudaranya menjarah Rusia tahun 723 Hijriah dan menghancurkan Babylon dan Hongaria, kemudian digantikan Jaluk dan dijajah Romawi dengan menggantikan anak saudaranya Manjul, diganti saudaranya Kilai yang menaklukkan Cina. Siapakah Zulkarnain? Menurut versi Barat, Zulkarnain adalah Iskandar bin Philips al-Makduni al-Yunani orang Macedonia, Yunani. Ia berkuasa selama 33 tahun, membangun Iskandaria dan murid Aristoteles, memerangi Persia dan menikahi puterinya, mengadakan ekspansi Kalendia dan menaklukkan Mesir. Menurut Asyaukain, pendapat di atas sulit diterima, karena hal ini mengisyaratkan ia seorang kafir dan filosof, sedangkan Al-Quran menyebutkan, "Kami Allah mengokohkannya di bumi, dan kami memberikan kepadanya sebab segala sesuatu." Menurut sejarawan Muslim, Zulkarnain adalah julukan Abu Karb al-Himyari atau Abu Bakar bin Fraikis dari Daulah al-Jumairiyah 115 sebelum Masehi 552 Masehi. Kerajaannya disebut At-Tabadi'ah, dijuluki Zulkarnain pemilik 2 tanduk, karena kekuasaannya yang sangat luas, mulai ujung tanduk matahari di barat sampai timur. Menurut Ibnu Abbas, ia adalah seorang raja yang saleh. Ia seorang pengembara dan ketika sampai di antara 2 gunung antara Armenia dan Azerbaijan, atas permintaan penduduk, Zulkarnain membangun benteng. Para arkeolog menemukan benteng tersebut pada awal abad ke-15 Masehi. Di belakang Sungai Jihun dalam ekspedisi Bala dan disebut sebagai Babul Hadid pintu besi di dekat Farminsk. Timurlung pernah melewatinya. Juga Syahroh dan ilmuwan German Schleidberger, arkeolog Spanyol Clapigeu pada tahun 1403 Hijriah. Pernah diutus oleh Raja Kistalan di Andalus ke sana dan bertamu pada Timurlan. Babul Hadid adalah jalan penghubung antara Samarkindi dan Lendia. Benarkah tembok Cina adalah tembok Zulkarnain? Banyak orang menyangka itulah tembok yang dibuat oleh Zulkarnain dalam surat Al-Kahfi, dan yang disebut Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa Mongol dari utara yang merusak dan menghancurkan negeri-negeri yang mereka taklukkan. Mari kita cermati kelanjutan surat Al-Kahfi ayat 95-98 tentang itu. Zulkarnain memenuhi permintaan penduduk setempat untuk membuatkan tembok pembatas. Dia meminta biji besi dicurahkan ke lembah antara 2 bukit.
lalu minta api dinyalakan sampai besi mencair. Maka jadilah tembok logam yang licin, tidak bisa dipanjat. Ada 3 hal yang berbeda antara tembok Cina dan tembok Zulkarnain. Pertama, tembok Cina terbuat dari batu-batu besar yang disusun, bukan dari besi. Kedua, tembok itu dibangun bertahap selama ratusan tahun oleh raja-raja dinasti Han, Min, Desteri, sambung menyambung. Ketiga, dalam Al-Kahfi ayat 86, ketika bertemu dengan suatu kaum di barat, Allah berfirman, "Wahai Zulkarnain, terserah padamu, apakah akan engkau siksa kaum itu, atau engkau berikan kebaikan pada mereka?" Artinya, Zulkarnain mendapat wahyu langsung dari Tuhan, sedangkan raja-raja Cina itu tidak. Maka jelaslah bahwa tembok Cina bukan tembok yang dimaksud dalam surat Al-Kahfi. Jadi di manakah tembok Zulkarnain? Beberapa penelitian tembok Yajuj. Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran menulis, di distrik Hisar, Uzbekistan, 240 km sebelah tenggara Bukhara, ada celah sempit di antara gunung-gunung batu. Letaknya di jalur utama Turkestan Kalendia dengan koordinat 38 derajat lintang utara dan 67 derajat bujur timur. Tempat itu kini bernama Busolhana dalam bahasa Turki, tetapi dulu nama Arabnya adalah Bab al-Hadid. Orang Persia menyebutnya Dar el-Ahani, orang Cina menamakannya Timenkuan. Semuanya bermakna pintu gerbang besi. Al-Syarif al-Idrisi dalam Musad al-Mustakfi el-Tirakal Afak menukil kisah dari Salam, seorang ilmuwan pada masa Khalifah al-Watsik bilang, konon, Khalifah pernah bermimpi tembok penghalang yang dibangun Iskandar Zulkarnain untuk memenjarakan Yajuj Majuj terbuka. Mimpi itu mendorongnya mengirim Salam ditemani 50 orang untuk mencari tahu tentang tembok itu. Rombongan Salam berangkat ke Armenia. Di negeri itu dia menemui Ishak bin Ismail, penguasa Armenia. Dari Armenia dia melanjutkan perjalanan arah utara. Dia membawa surat dari Ishak kepada penguasa Sarir, lalu ke Raja Lan, lalu ke penguasa Failan. Nama-nama daerah ini tidak dikenal sekarang. Penguasa Failan mengutus 5 penunjuk jalan untuk membantu Salam mencapai ke pegunungan Yajuj Majuj. Selama 27 hari Salam mengarungi puing-puing daerah Basyarat. Dia kemudian tiba di sebuah daerah luas bertanah hitam berbau tidak enak. Selama 10 hari Salam melewati daerah itu. Dia kemudian tiba di wilayah yang telah porak-poranda tanpa penghuni. Itulah daerah yang dihancurkan oleh Yajuj Majuj tempo dulu. Setelah berjalan lagi selama 6 hari, mereka mendapati wilayah berpenghuni yang lokasinya berada di balik gunung tempat Yajuj Majuj berada. Salam kemudian pergi menuju pegunungan Yajuj Majuj. Di situ ia melihat pegunungan yang terpisah lembah. Luas lembah sekitar 150 meter yang ditutup tembok berpintu besi setinggi kira-kira 50 meter dengan kolom besar di kiri kanan terbuat dari balok-balok besi yang dicor dengan cairan tembaga, tempat bergantung daun pintu raksasa. Persis seperti bunyi surat Al-Kahfi, penduduk di sekitar pegunungan biasanya memukul kunci pintu besi 3 kali dalam sehari. Setelah itu mereka menempelkan telinganya ke pintu untuk mendengarkan reaksi dari dalam pintu. Ternyata, mereka mendengar gema teriakan dari dalam. Hal itu menunjukkan bahwa di dalam pintu betul-betul ada makhluk jenis manusia yang konon Yajuj Majuj itu. Salam pernah bertanya kepada penduduk sekitar pegunungan, apakah ada yang pernah melihat Yajuj Majuj? Mereka mengaku pernah melihat gerombolan orang di atas tembok penutup, lalu angin badai bertiup melemparkan mereka. Penduduk di situ melihat tubuh mereka sangat kecil. Setelah itu Salam pulang melalui Taras Kazakhstan, kemudian Samarkand Uzbekistan, lalu kota Rai Iran, dan kembali ke istana Al-Watsik di Suraman Rai Rak. Dia kemudian menceritakan dengan detail hasil perjalanannya kepada Khalifah. Kalau menurut penuturan Ibnu Battuta, dalam kitab Rahlat Ibnu Battuta, pegunungan Yajuj Majuj berada sekitar perjalanan 6 hari dari Cina. Penuturan ini tidak bertentangan dengan Al-Syarif al-Idrisi. Soalnya di sebelah barat Laut Cina adalah daerah-daerah Rusia.